Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak senang sekali kembali bisa menyapa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online hari ini tanggal 24 Januari 2021. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah walaupun secara online. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, kita akan awali sekolah minggu kita hari ini dengan menaikkan satu pujian, naik kereta disambung dengan jalan serta Yesus. Kita merasa senang, kita juga merasa tenang. Oke, nah saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Ayo kakak hantarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap puji syukur luar biasa untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami bersiap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Bapa, tolong kami untuk mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir dalam keadaan baik. Tuhan memberkati setiap kami untuk bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Di dalam Alkitab kita bisa tahu apa yang baik yang harus kita lakukan dan apa yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik sudah rajin baca Alkitab belum? Sudah. Bagus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan dibawakan oleh Kak Febi. Ayo adik-adik, sekarang duduk yang manis dulu, persiapkan diri kalian. Kita akan berdoa meminta bimbingan Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali menghadap hadirat-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami, tolong kami untuk bisa membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkati juga Kak Febi di dalam menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya nih, di sini adik-adik pernah disuruh memilih nggak? Contohnya, disuruh memilih antara ikut jalan-jalan sama papa mama atau memilih mengerjakan tugas sekolah yang dikumpulkan besok. Nah, atau mungkin adik-adik pernah dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti bingung kan? Untuk menentukan sebuah pilihan itu diperlukan yang namanya hikmat. Nah, hari ini kakak mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama tentang hikmat dari Raja Salomo dengan judul Hikmat Allah di dalam kebijaksanaan pemerintahan Raja Salomo. Kisah ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari yang ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang melahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakkulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Hari ini kakak mengajak kita semua untuk belajar tentang hikmat dari Raja Salomo dengan judul Hikmat Allah di dalam kebijaksanaan pemerintahan Raja Salomo.
Kisah ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Di sini diceritakan ada 2 orang perempuan sundal yang menghadap Raja Salomo. Perempuan sundal itu adalah perempuan yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka sama-sama punya anak, dan pada malam hari salah satu dari anak itu mati, sehingga mereka membawa perkara ini ke hadapan Raja Salomo dan mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Yang satu berkata, anakmu yang mati, anakku yang hidup. Yang satu ini lagi berkata, bukan, anakku yang hidup dan anakmu yang mati. Nah, sehingga pada akhirnya Salomo menyuruh untuk mengambil pedang. Dan akhirnya setelah Salomo diambilkan pedang, dia berkata, penggalah anak yang hidup itu dan berikanlah kepada yang perempuan yang satu setengah dan yang satunya lagi setengah. Adil kan? Nah, tetapi di sini adik-adik ternyata ada 2 reaksi yang berbeda dari 2 perempuan ini. Perempuan yang mempunyai anak ini berkata kepada Raja Salomo, ya tuanku, biarkanlah anak hidup. Biarkanlah anak itu hidup, berikanlah kepadanya. Nah, sedangkan yang satu lagi berkata, supaya bukan untukku atau untukmu, maka lebih baik penggalah anak itu. Nah, di sini kan kelihatan ya adik-adik siapa yang ibunya dan siapa yang bukan. Sehingga akhirnya Salomo menyuruh untuk memberikan anak itu kepada perempuan yang meminta supaya anak itu hidup. Di sini kita bisa melihat bahwa Salomo mempunyai hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat adalah anugerah Tuhan yang dituntun oleh perasaan yang takut akan Dia, yang menggerakkan kita untuk menggunakan segala ilmu dan pengetahuan yang kita miliki dalam bertindak secara tepat dan benar. Dari mana sih kok Salomo bisa yang mendapat hikmat seperti itu? Nah, jikalau adik membaca perikop sebelumnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14, di situ diceritakan bagaimana Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Nah, di situ Salomo meminta hikmat atau hati yang paham untuk menghakimi orang Israel dengan membedakan yang baik dan yang jahat. Kenapa Salomo minta hal ini? Karena bangsa Israel itu bangsa yang besar. Salomo merasa tidak bisa mengandalkan pikirannya sendiri. Dia membutuhkan hikmat dari Tuhan. Ya. Dan ingat, kisah yang terjadi yang kakak ceritakan ini terjadi setelah Salomo berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat permintaan Salomo sebagai hal yang baik, Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemuliaan, atau tidak meminta hikmat, maka Tuhan memberikannya kepada Salomo. Sama seperti Salomo yang memerlukan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, kita juga memerlukan hikmat Allah dalam hidup kita. Untuk apa? Karena hikmat Tuhan itu menolong kita untuk melihat yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Karena jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak kita, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya seperti yang kisah tadi ya. Bayangkan adik-adik kalau seandainya Salomo mengandalkan pikirannya sendiri, apakah Salomo bisa memecahkan masalah itu? Belum tentu juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian hikmat Allah itu menolong kita untuk menghadirkan kebenaran dalam hidup kita. Nah, dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi jelas ya dari ayat ini bahwa selain menolong kita untuk melihat hal yang tidak bisa kita lihat, hikmat Allah itu ternyata bisa
Kok bisa seperti itu? Karena orang yang berhikmat itu tidak akan menyelesaikan masalah dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan menyelesaikan masalah dengan emosi, tidak membuat perpecahan, tapi dia bisa berpikir dengan jelas sehingga setiap keputusan yang dia ambil, setiap langkah yang dia ambil itu akan membawa damai baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, jadi adik-adik, hari ini kakak mengajak kita semua untuk sama-sama meminta hikmat dari Tuhan supaya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada bukan dengan pikiran kita, bukan dengan hikmat kita, tapi kita bisa minta Tuhan untuk menolong kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada supaya kebenaran Allah dan damai Allah itu nyata juga dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh beribadah kepada Engkau walaupun melalui ibadah online, Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah hari ini, siang hari ini Tuhan, kami meminta hikmat-Mu turun atas kami, supaya kami boleh menyelesaikan setiap masalah, kami boleh mengambil keputusan sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran Allah dan damai Allah itu terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Seru bukan? Nah, seperti Raja Salomo yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita pun juga bisa mendapat hikmat dari Tuhan, asal kita dekat dan takut akan Tuhan. Hikmat itu menuntun kita untuk bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita lakukan pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu besok kembali. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua. Kita sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak guru sekolah minggu tadi tentang bagaimana bijaksana dan hikmat dari Raja Salomo yang berhasil untuk memutuskan sebuah perkara yang begitu sulit untuk dipecahkan. Kita melihat bahwa Raja Salomo begitu bijaksana, dan semua kebijaksanaannya itu tiada lain dan tiada bukan datangnya adalah dari Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah ini mari kita tetap belajar supaya kita mau untuk meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan, supaya kita juga mampu untuk dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik, menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup kita, sehingga semua keputusan yang kita ambil semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang adalah sumber hikmat bagi kita. Dan oleh sebab itu, adik-adik juga dapat menjadi orang-orang yang berhikmat, asalkan adik-adik hidup takut akan Tuhan. Kini adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menutup rangkaian ibadah kita dengan kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh-Nya yang kudus, memberkati adik-adik sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.